Hai semuanya, berjumpa lagi di channel Milwich. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Syngonium milk confetti. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam yang bagus untuk Syngonium adalah media tanam yang tidak terlalu basah. Pemilihan media tanam sangat berpengaruh pada perkembangan tanaman Syngonium, karena media tanam yang terlalu basah dapat menyebabkan akar menjadi busuk. Media tanam yang kita gunakan di sini adalah campuran sekam bakar, sekam mentah fermentasi, dan campuran humus bambu. Boleh menggunakan media tanam yang lain, asal poros dan mampu menyerap kelebihan air dengan baik. Satu hal yang harus diperhatikan, tanaman Syngonium ini tidak menyukai keadaan media yang terlalu basah. Yang kedua adalah penyiraman. Sama seperti tanaman aglonema yang akan busuk jika terlalu banyak disiram, maka penyiraman Syngonium ini dilakukan seminggu sekali saja. Disiramnya secara menyeluruh sehingga seluruh medianya basah. Penyiraman secara menyeluruh ini untuk memastikan jika cadangan air cukup untuk 1 minggu ke depan. Namun jika cuaca terlalu panas, boleh disprei sedikit agar tidak terlalu kering. Yang ketiga adalah perbanyakan. Propagasi atau perbanyakan pada tanaman Syngonium milk confetti ini agak berbeda dengan tanaman Syngonium yang lain, karena jenis ini termasuk Syngonium yang lambat pertumbuhannya. Di sini kita memperbanyak tanaman Syngonium milk confetti melalui tunas anakan yang tumbuh di sekitar indukan. Berbeda dengan Syngonium jenis lain yang biasanya diperbanyak lewat akar anginnya. Nah, ini adalah tanaman anakan yang sudah dipisah dari tunas yang tumbuh di sekitar indukan. Jadi dari tanaman indukan itu kita pisah, di split seperti tanaman Calathea. Untuk merangsang pertumbuhan tunas di sekitar tanaman indukan, ini dapat kita lakukan dengan pemupukan secara rutin. Jika nutrisinya terpenuhi dengan cukup, maka tanaman indukan akan menghasilkan tunas-tunas baru yang tumbuh di sekitar akarnya. Tunas baru akan menghasilkan daun baru dan dari sinilah kita memperbanyak tanamannya. Yang keempat adalah penempatan. Berbeda dengan beberapa jenis Syngonium lainnya yang coraknya akan hilang jika terkena sinar matahari, tanaman Syngonium milk confetti ini malah sebaiknya itu mendapatkan cukup asupan sinar matahari pagi. Karena jika ditempatkan di area yang terlalu teduh, coraknya tidak akan keluar dan warnanya akan kusam atau sedikit pucat. Jadi disarankan ditempatkan di area yang terang dan mendapatkan cukup sinar matahari pagi. Tentunya tetap di bawah naungan paranet agar daunnya tidak gosong karena terlalu panas. Semakin terang dan cukup cahaya yang diterima, maka warnanya akan semakin cantik. Yang kelima adalah penyemprotan hama. Melakukan pencegahan atau pengobatan terhadap hama adalah salah satu rutinitas dalam merawat tanaman hias. Pencegahan hama semut dan hama kutu dapat dilakukan dengan menyemprotkan insektisida secara rutin. Pencegahan dapat dilakukan seminggu sekali. Yang keenam adalah pemupukan. Untuk pemupukan kita bisa menggunakan pupuk organik cair atau pupuk daun semprot seperti ini. Bisa juga menggunakan pupuk slow release tabur yang ditaburkan di sekitar media tanam. Pertumbuhan tanaman yang diberi pupuk tentunya berbeda ya dengan tanaman yang jika ditanam tanpa diberi pupuk sama sekali. Ada banyak pilihan pupuk. Jika ingin pupuknya organik, kita bisa menambahkan kotoran hewan yang sudah difermentasi dan disterilkan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara di-subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya.